Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Cerita Malam. Kali ini kami akan bercerita tentang kejadian horor yang kami alami, tentang pengalaman kami sendiri yang terjadi di lingkungan kampus. Kampus adalah tempat kita mengejar ilmu dan mengejar impian. Siangnya adalah tempat yang penuh aktivitas, canda dan tawa. Tetapi di malam hari terasa begitu berbeda. Lorong-lorong mulai sepi, lampu mulai dimatikan, dunia kampus terasa berbeda. Halo semuanya, perkenalkan aku Rian. Aku adalah orang yang tidak percaya hal yang berkaitan dengan horor. Bagiku, semuanya dapat dijelaskan dengan logika. Hai, aku Christine. Dulu, aku nganggap cerita horor itu cuma mitos. Tapi, pas aku alami sendiri, aku jadi mikir 2 kali. Aku Echa. Setelah kejadian yang aku alamin, aku ngerasa gak semua hal bisa kita anggap biasa. Oh ya Christine, gue mau tanya nih, ada nggak kejadian horor yang kamu ngalamin gitu? Kapan dan di mana? Oke, jadi gini. Sekitar jam 7 malam, aku masih di gedung kampus lagi ngerjain tugas sendirian. Soalnya teman-teman yang lain udah pada pulang. Terus aku fokus ngetik dan pakai headset. Tapi aku ngerasa kayak ada yang lewat di depan pintu. Terus aku diam. Tapi tiba-tiba kayak langkahnya tuh pelan tapi jelas banget. Dan aku coba beranikan diri buat nengok ke pintunya. Pas aku nengok, gak ada siapa-siapa. Terus aku fokus ngetik lagi. Tapi langkahnya tuh semakin menjadi-jadi. Oh iya? Dan aku memberanikan diri untuk buka pintunya. Aku kira satpam. Pas aku buka pintunya, gak ada orang. Terus beberapa detik kemudian, lampunya mati sendiri. Sebenarnya tuh emang lo lagi sendiri di kampus gitu? Iya, Beneran aku lagi sendiri? sendirian. Karena gak ada orang, teman-teman yang lain udah pada pulang. Jam 7 malam ya? Iya. Daerah kampus. Terus di situ posisi kamu itu, perasaan kamu gimana? Lah aku takut lah. Kan aku sendirian nih. Kalau kamu Eca, ada nggak kejadian horor yang kamu alamin di kampus gitu? Aku punya satu kejadian yang dimana posisi itu aku lagi di kampus. Di situ sekitar jam 6 lebih, kan aku mau balik nih pulang ke rumah. Kan baru selesai bikin tugas nih. Setelah aku mau balik, di situ aku kebelet pipis dong. Nah, otomatis aku harus ke toilet. Nah, setelah aku ke toilet kampus, pas masuk, aku ngaca. Setelah pipis kan aku ngaca. Pas ngaca, di belakang aku itu kayak ada sosok bayangan Gitu. kayak manusia. Pas aku lihat ke belakang, kalian tahu nggak? Nggak ada siapa-siapa. Iya, nggak ada siapa-siapa. Pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa, aku balik dong ke ngaca lagi. Terus lampunya itu mati. Setelah lampunya mati, kalian tahu nggak? Ada bisikan kecil banget dari kaca. Oh iya sih, kapan sih? Bisikan kayak gimana? Jangan ngaca di sini lagi. Di situ aku merinding banget, takut banget sumpah. Di situ aku langsung cepet-cepet keluar dan balik. Di situ aku masih kayak mikir-mikir apa ya. Itu pokoknya kayak gimana? Kenapa sih bisa kayak gitu? Apa sih gitu? Kayak takut banget. Gua juga ada sih kalau cerita horor yang terjadi di kampus gitu. Pernah hari itu gue masih ingat itu pas acara event kemarin pas kita itu. Nah, itu kan gue kan sebagai anak sponsor. Terus ada teman gue anak PDD namanya tuh Giran sama Fatir. Itu mereka tuh lagi ngerjain tugas lah karena deadline-nya besok ngumpul. Ya udah mereka nelpon gue buat minta bantuan gitu ceritanya. Ya karena gue juga lagi gabut, ya udah gue langsung ke sana kan. Itu sekitar jam berapa? Jam 6-an lah kalau nggak salah, mau masuk maghrib. Ya udah, singkat ceritanya gue sampai nih ke tempat parkir.
tempat parkir kampus. Di situ gue ketemu sama si Fatir. Pas ketemu sama Fatir, gue langsung refleks lah, maksudnya dia yang manggil masa dianya balik sih. Gue tanya dong, Tir, lo mau kemana sih? Dia jawab, gue mau balik. Tapi suaranya tuh kayak datar aja gitu. Karena gue juga mikirnya ada Biran di atas, ya udah, gue cuekin dia, gue naik nih ke lantai 3. Pas gue sampai di lantai 3, itu si Fatir sama si Biran lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain projectnya di kelas. Jadi gue pas sampai di parkiran, pas sampai di atas itu kayak heran gitu, kayak yang di bawah tadi itu ketemu siapa gitu. Soalnya gue sempat ngobrol juga sama dia, gak mungkin kan kalau ngelewat sekilas gitu kan pasti ya ada kemungkinan salah orang. Tapi kalau pas ngobrolin kan tatap-tatapan loh. Jadi yang lo lihat itu siapa? Gue nggak tahu, tapi yang gue pas ketemu di bawah di tempat parkirnya itu si Fatir juga. Pas di atas ke lantai 3 si Fatir juga. Terus perasaan lo gimana pas tahu gitu? Ya gue diam aja pas itu, pas ketemu di atas gue agak shock dikit. Ya udah, gue nggak ceritain ke mereka. Lo nggak ada rasa takut gitu? Nggak, ini sih mungkin karena gue mikirnya gue capek atau apa gitu, jadinya ya udah halusinasi atau apa gitu. Tapi kalau gue sadar nih, cerita di kampus ternyata banyak juga cerita-cerita horor yang terjadi di kampus. Iya. Karena kan nggak semua orang bisa ngalamin hal yang sama, kan beda-beda orang juga. Iya, gitu ya. Awalnya sih aku kayak nggak percaya soal-soal gitu, horor, mistis, nggak percaya. Tapi pas aku ngalamin sendiri, baru aku percaya kalau makhluk-makhluk gitu beneran ada. Iya. Gue awalnya juga nggak percaya sih, tapi dari banyaknya cerita yang kalian ngomongin, gue agak-agak ini juga sih. Memang Jadi- sih kalau satu kejadian sih kayak masih biasa aja, tapi kalau 2 kali, 3 kali beberapa orang yang ngalamin pasti nggak bisa dianggap biasa sih. Ya juga ya. Dari penutup. Percaya atau enggak, kejadian ini nyata buat mereka yang ngalamin. Sejak malam itu, kami sadar bahwa kampus tidak hanya menyimpan tentang hal yang berkaitan dengan pelajaran, tetapi juga hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sekian dari kami di Cerita Malam. See you next time.